Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Di tahun 2024 ini, Mercedes-Benz udah menampilkan model terbaru untuk di tahun pemilu 2024. Memang bukan model all new, tapi adalah sebuah facelift dari Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line. Nah, di tahun 2024 ini, model crossover entry level dari Mercedes-Benz ini mengalami beberapa perubahan. Ada fitur-fitur baru yang dibawa ke mobil baru ini untuk mengikuti pasar dan kebutuhan konsumen Indonesia yang semakin melek dengan teknologi. Jadi apa aja yang baru dari Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line ini? Pertama, karena ini adalah sebuah facelift, tentunya ada perubahan tampilan eksterior pada GLA 200 ini. Karena dia adalah sebuah mobil dengan trim AMG Line, maka bagian eksteriornya udah mengadopsi body line atau body styling dari AMG. Dibandingkan dengan pertama kali mobil ini meluncur generasi terbarunya di tahun 2020 lalu, ada perubahan yang sebenarnya terbilang minor dibandingkan versi sebelumnya. Grillnya semua udah dihiasi oleh diamond pattern. Sini ada bilah yang benar-benar besar, khas body styling AMG. Kemudian tampilan lampu depannya juga berubah untuk bagian LED high performance-nya dengan LED DRL yang tetap mendominasi bagian atas seperti alis, tapi tidak ada lekukan atau garis tambahan di bagian dalam fascia mobil ini. Kemudian ada perubahan sedikit juga untuk bumper depan yang sekarang tampilannya lebih dinamis, lebih banyak bagian yang mengikuti body color-nya seperti di bagian kanan dan kiri untuk intake yang mengalirkan udara ke bagian samping agar lebih efisien dan tentunya tidak menambah daya hambat udara. Kemudian untuk bagian sampingnya ada velg desain baru yang sama-sama masih AMG Line. Dengan palang 5 tentunya ada bolongan tengah sini untuk membuat tampilannya lebih dinamis, lebih ramping juga. Di dalamnya ada rem cakram yang cross drill dan yang berbeda dibandingkan versi sebelumnya. Untuk GLA 200 AMG Line ini fendernya yang sebelumnya yaitu berwarna hitam seperti khas crossover pada umumnya, sekarang mengikuti body color, diaplikasikan ke fender di bagian belakang. Desain spion masih sama, udah dilengkapi dengan lampu sen, tapi masih tidak dilengkapi dengan kamera untuk mendukung fitur 360 atau all around view. Jadi mobil ini masih hanya menggunakan kamera parkir di bagian belakang. Kalau kita lihat bagian belakang dari GLA facelift ini, sebenarnya nggak ada perubahan signifikan dibandingkan versi sebelumnya. Kalau di depan itu cukup terlihat, tapi di bagian belakang justru bisa dibilang hampir nggak ada yang berubah. Grafis desain lampunya masih sama, kemudian bumper bawahnya juga masih sama. Kemudian meskipun ini AMG Line, tetap knalpotnya nggak nembus sampai ke ujung bumper bagian bawah, karena knalpotnya hanya di sebelah kanan diarahkan ke arah bawah. Tapi walaupun tampilannya nyaris nggak ada yang berubah untuk bagian belakang ini, Mercedes membuat akses untuk pintu bagasinya lebih praktis karena ada penambahan fitur hands-free access dan easy pack tailgate. Jadi kita bisa buka bagasinya tanpa harus nyentuh, cukup ayunin kaki ke bagian bawah bumpernya dan pintu akan terbuka secara otomatis secara elektris. Di sini kita bisa lihat bagasinya cukup untuk naruh satu buah tas golf yang ukurannya besar dan masih ada sisa beberapa area untuk mungkin naruh koper atau barang-barang lain yang tentunya akan membuat lebih praktis berkendara dengan Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, ini dia mesin dari Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line yang versi facelift. Masih mengandalkan unit 4 silinder 1300 cc turbo. Tenaganya juga nggak ada berubah, 163 horsepower, sementara torsinya 220 Nm untuk menggerakkan roda depan dan menggunakan transmisi 7G DCT alias dual clutch transmission. Kalau soal performanya, memang ini bukan full AMG model, hanya AMG Line. Untuk akselerasi 0-100 km per jam, mobil ini bisa mencapainya dalam waktu 8,9 detik. Let's go ke dalam. Selamat datang di interior New Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line. Kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya, nggak ada perubahan yang mencolok dari GLA 200 yang baru ini, kecuali sekarang di sini absen touchpad atau control center yang sebelumnya jadi ciri khas model Mercedes-Benz untuk akses sistem infotainmentnya. Sekarang cuma jadi satu kayak tatakan kecil gitu, nggak terlalu besar. Di sini ada dua tombol tersisa, yaitu yang sebelah kiri Dynamic untuk pilihan driving mode-nya alias Dynamic Select.
Kemudian di sebelah kanan ini adalah untuk Parktronic alias untuk sistem yang membantu mobil ini bisa parkir secara otomatis baik itu seri maupun paralel. Dan di tengahnya inilah tombol volume untuk sistem infotainmentnya. MBUX-nya sendiri masih sama-sama mengandalkan layar 12,3 inci di bagian tengah dan di bagian untuk meter clusternya. Sekarang yang beda adalah untuk koneksi smartphone ke sistem infotainmentnya udah bisa secara wireless, baik itu Apple CarPlay maupun Android Auto. Dan untuk urusan wireless lainnya, di bagian konsol tengahnya ini, di bawah dashboard juga sekarang tersedia tempat untuk wireless charging smartphone. Kalau kalian nggak mau untuk serba wireless, di sini juga tetap ada slot USB Type-C 1, dan kemudian di dalam kompartemen atau glove box di tengah ini ada tambahan 2 buah USB port yang juga sama-sama Type-C. Di sini ada 2 buah cup holder yang bisa cukup akomodatif untuk naruh tempat minuman yang cukup besar. Kemudian kalau kita beralih ke kokpitnya, joknya bisa kita atur demikian rupa secara elektrik, tapi ini cuma untuk maju mundur, naik turun, dan recliningnya. Nggak ada ubahan untuk lumbar support di bagian sini karena ada di bawah dudukan jok bagian samping. Ini ada lumbar support bisa diatur 4 arah, kemudian setirnya pengaturannya sama seperti sebelumnya, masih manual, tilt and telescopic, dan karena ini AMG Line jadi setirnya adalah dengan palang yang lebih sporty. Palang bagian sampingnya itu terbelah 2 yang serba capacitive touch. Di sini ada pedal shift untuk mengatur atau menggunakan perpindahan transmisi secara manual. Tuas transmisi dan wiper kemudian sen masih sama seperti sebelumnya. Tampilan atau interface dari MID-nya masih sama seperti sebelumnya. Dan untuk joknya sekarang menggunakan kombinasi kulit Artico di bagian samping, yang ini kulit halus yang terasa premium dengan jahitan aksennya warna merah yang dikombinasikan dengan material microcut. Ini kalau di raba-raba teksturnya mirip-mirip Alcantara atau suede yang tentunya memberi kesan sporty dari mobil dengan trim AMG Line ini. Tetap dengan aksen jahitan warna merah, bukan hanya di jok tapi juga ada di bagian konsol tengah yang udah dilapisin soft touch berlapis kulit. Kemudian di bagian dashboardnya ini ada aksen panel yang tampilannya ala-ala carbon fiber. Karena kalau kita raba bagian ini hanyalah panel dengan cetakan bertampilan seperti karbon. Kemudian yang membuat tampilan mobil ini juga impresif, penempatan ambient light-nya juga ciamik, nggak berlebihan, dan kita bisa sesuaikan warna-warna dari ambient light ini dari sistem infotainment-nya yang tersedia sampai 64 kombinasi warna. Kalau kita nggak mau repot menjangkau tangan ke bagian sistem infotainment-nya untuk ngubah salah satunya warna dari ambient light-nya, kita bisa ganti melalui voice command dengan cara, "Hey Mercedes, how may I help you? Change ambient light to blue." Okay, I am changing the color. Nah, dia akan mengganti warna ambient light-nya sesuai yang kita minta dengan praktis tanpa kita harus melepas tangan dari setir. Nah, bicara soal sisi convenience alias kenyamanan dari mobil ini, selain dia juga udah punya cup holder yang cukup akomodatif untuk tempat minumannya ukurannya besar, GLA 200 juga udah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang bisa diotak-atik atau dibuka tutup secara elektrik melalui tombol yang ada di bagian atas ini. Ini hanya dibuka sekatnya, kalau kita mau buka lagi juga ada, juga bisa, tapi hanya bagian depan separuh dari kaca yang ada di sepenuh atapnya ini. Itu dia perubahan yang ada di Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line terbaru versi tahun 2024. Sekarang gimana kalau kita coba langsung apa yang berubah dari mobil ini? Oke, langsung kita coba aja. Alright, ini dia udah ada unit test drive-nya. Jadi setelah kita review di dalam tadi, sekarang kita coba langsung driving impression dari new GLA 200 AMG Line ini. Seperti saya bilang tadi, GLA ini adalah model paling terjangkau atau entry level dari keluarga model crossover dan SUV dari Mercedes-Benz. Jadi mobil ini punya dimensi yang compact, kemudian pengendaliannya tentunya harusnya terasa praktis, cocok untuk menjadi kendaraan sehari-hari. Impresi awal dari mobil ini waktu berkendara adalah karakter mesinnya terasa halus, walaupun mobil ini punya turbo yang cukup tinggi performanya untuk menghasilkan tenaga sampai seperti yang saya bilang tadi angkanya. Sekarang saya sedang pakai mode comfort, jadi seluruh karakter dari mesin, suspensi, setir, sampai perpindahan gigi dari transmisinya itu dibuat senyaman mungkin, sehalus mungkin.
Beda kalau misalnya kita nanti pindahkan ke mode Eco yang akan ditekan lebih irit lagi untuk membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien. Jadi performa mesin terbilang responsif, walaupun karakternya linear dengan mesin turbo. Waktu kita kasih input ke pedal gasnya, dia dengan cepat merespon untuk menambah kecepatan dari mobil ini. Nah, saya bicara tadi soal dimensinya yang kompak tentunya akan berimbas pada manuverabilitas yang praktis. Tentunya untuk putar balik seperti sekarang ini bukan hal yang sulit. Putaran setirnya gampang, putaran setirnya enteng. Nah, bicara soal suspensinya, sebenarnya nggak terlalu signifikan kerasa berbedanya. Untuk bermanuver seperti di jalanan dengan tikungan yang panjang seperti ini, karakter parabolik, bodinya terasa cukup stabil, nggak ada body roll yang membuat atau kompromi dari handling dan kenyamanannya. Kemudian untuk hal yang dibilang bahwa karakter suspensinya menjadi lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Saya nggak begitu merasakan perbedaan yang signifikan dari kondisi berkendara sekarang di BSD ini yang jalannya sangat mulus, aspalnya hampir nggak ada kondisi atau permukaan jalan yang bumpy. Jadi saya nggak bisa komplain atau nggak bisa kasih komplimen soal perubahan dari suspensinya, kecuali kita dapat atau menemui kondisi jalan yang cukup kasar sehingga membuat suspensi harus meredam lebih kencang untuk memberikan indikasi yang lebih clear dari klaim pabrikan bahwa ada perubahan dari damping atau redaman suspensinya. Ini kita dalam kondisi berkendara dalam mode comfort, jadi putaran setirnya enak, enteng, kemudian karakter mesinnya juga linear. Mungkin akan berbeda kalau kita pindah ke mode sport. Dan di mode sport ini apakah suspensinya berbeda? Kita coba menikung agak kencang. Ya, kerasa dia lebih menahan untuk kecepatan medium ke tinggi. Kerasa agak mengeras redaman suspensinya. Tujuannya bukan membuat kenyamanannya berkurang, tapi untuk menahan body roll dan potensi mobil kehilangan kestabilan saat bermanuver di kecepatan tinggi. Kemudian kita coba pakai transmisi perpindahan manualnya. Ya, suaranya jadi lebih kencang ya, suara mesinnya. Dan kalau kita gas, kerasa lebih responsif, lebih galak, apalagi di putaran mesin tengah ke atas. Dan tadi ada efek suara seperti blow off valve waktu kita lepas gasnya setelah injak gas lebih dalam. Jadi itu akan memberi sensasi berbeda yang lebih sporty, memancing adrenalin saat kita berkendara dalam kecepatan tinggi bersama GLA 200 yang bermesin 1300 cc turbo ini. Nah, jadi itu dia first impression review kami dan test drive singkat bersama new Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line yang udah facelift dan meluncur di awal 2024 ini. Tentunya mobil ini udah mendapatkan penyegaran tampilan, kemudian tambahan fitur-fitur yang membuat mobil ini semakin canggih dan dinamis seperti permintaan pasar sekarang. Dan tentunya ada peningkatan dari sisi kenyamanan dari mobil ini berkat perubahan pada suspensinya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Menurut kalian, apa yang menarik dari GLA terbaru ini? Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.